Udah ya. Ini share screen-nya hilang ya? Udah kan ya? Ada lagi. Ngerti. Oke, aku lanjut lagi ya. Maaf banget. Aduh. Sangat riuh aku. Tadi sampai, oke, aku jelasin nanti ya ini tentang definisinya. Soalnya kalau dibaca gini tuh emang pusing. Oke, pertama aku jelasin dulu tujuannya belajar ini tuh untuk apa sih? Jadi biar kalian nggak kayak sebenarnya buat apa gitu ya, karena pendapatan nasional menurut aku tuh kepake banget, even udah keluar sekolah juga ya. Jadi tujuannya itu buat ngegambarin jenis perekonomian dan strukturnya. Jadi negara ini tuh digolongin ke negara industri atau agraris. Kalau misalnya dari perhitungan pendapatan nasional nanti tuh bisa kelihatan kayak nanti kan dia pendapatannya lebih besar dari sektor agraris atau dari industri. Nah, terus yang kedua tujuan kita pelajarin itu ngebandingin perekonomian antar negara atau antar daerah. Kayak kenapa pendapatan negara A lebih rendah dari pendapatan negara B. Itu tuh bisa jadi ngebandingin perekonomian gitu, biar kita juga suatu negara bisa mengembangkan lebih baik lagi perekonomiannya. Terus yang ketiga itu ngebandingin data pendapatan dari waktu ke waktu. Jadi di pendapatan nasional ini kita tuh biasanya pakai periode waktu biar kita tuh bisa ngerti gitu gimana perkembangan ekonomi kita dari waktu ke waktu, supaya pemerintah bisa nentuin kebijakan ekonominya dengan lebih tepat lagi. Oke, jadi sebenarnya pendapatan nasional atau GDP ini tuh ngebahas apa sih? Oke, aku jelasin biar lebih runut. Jadi garis besar GDP, jangan merah deh. Nanti ini. Oke. Jadi GDP atau PDB ini itu pertama ngebahas tentang nilai pasar. Nilai pasar. Atau biasa sih disebutnya market value. Menurut aku, kalian tuh harus biasa gitu loh sama bahasa Inggrisnya dari ekonomi sama akuntansi, karena nanti tuh bakal pakai banget. Jadi ini nilai pasar atau market value ya yang pertama. Ini tuh apa? Jadi misalnya waktu tahun 2020 kita itu ngeproduksi sebesar 1.000 jeruk dan 2.000 apel. Terus pada tahun 2021 kita tuh ngeproduksi 2.000 jeruk dan 1.000 apel. Nah, kalau kayak gini, ini kan sama aja. Kita jadi nggak bisa gitu loh, kayak ngitung perbedaannya antara 2020 sama 2021. Maka dari itu, kita itu butuh yang namanya nilai pasar. Kita tuh butuh harga, kayak harganya. Jadi kita tuh harus nilai pasar, harus mempunyai data mengenai harganya. Kayak misalnya, untuk satu apel itu Rp1.000, dan untuk satu jeruk Rp2.000. Maaf, boleh tolong di mute dulu nggak? Soalnya aku nggak bisa mute dari sini. Lagi dipakai share screen. Sih. Nah, udah gitu, kalau kayak gini kan kita jadi tahu nih, 1.000 jeruk pada 2020 itu sebesar Rp2 juta. Karena ini kan satu jeruknya 2.000.
Terus pada tahun 2020, 2000 apel itu 2 juta juga. Nah, 2021 itu 2000 pada tahun 2021, 2000 jeruk itu setara harganya nyampe 4 juta gitu ya. Terus 1000 apel berarti 1 juta kan. Nah, kalau kita udah punya nilai pasar, ini kan udah gampang banget nih nentuinnya. Jadi kelihatan ya, yang paling gede itu ternyata 2021 lebih bagus 5 juta. Karena yang ini cuma 4 juta. Gitu. Berarti GDP-nya lebih besar yang 2021. Nah, karena nilai pasar itu, kita jadi bisa ngebandingin suatu pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua, di GDP itu kita ngebahas tentang produksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang udah jadi ya. Jadi kita tuh di GDP nggak bisa ngebahas barang mentah ataupun barang setengah jadi. Ini tuh nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya sama salah satu metode penghitungan kita, yaitu metode produksi. Yang contohnya tuh kayak misalkan ada kayak kapas, benang. Ini basic banget sih, kain, baju. Nah, kalau kayak gini tuh, kita harus ngitungnya barang jadinya, yaitu bajunya. Kenapa nggak dihitung aja semuanya gitu ya? Karena takut terjadi namanya multiple accounting. Nanti bakal dibahas lagi sih lebih lanjutnya di metode produksi. Pokoknya ngebahasnya tentang barang akhir aja, barang yang udah jadi. Nah, yang ketiga, kita ngebahas tentang periode. Ya udah jelas, tadi yang aku bilang, kayak kita tuh harus pasti gitu, mau cari tentang GDP tahun 2020 atau GDP 2021. Yang udah paling biasa banget itu dipakai ya ini, 1 tahun. Emang bisa sih 1 bulan atau gimana, tapi bakal ribet gitu. Nah, ini aku screenshot dulu. Sampai sini ngerti nggak? Paham nggak? Ini dasarnya dulu, konsepnya dulu. Kita bahas apa di GDP. Paham nih. Oke, berarti itu salah satu kelemahan GDP ya. Nah, iya. Nanti aku bakal bahas juga kelemahan-kelemahannya ya, kayak kelemahan-kelemahan dari setiap ininya, setiap metodenya. Karena emang nggak begitu pasti sih. Tadi singkatan GDP apa ya? Singkatan GDP itu Gross Domestic Product ya. Maaf, aku nggak nulis. Kayak gini nulisnya ya. Gross Domestic Product. Dicatat aja. Pokoknya periodenya itu 1 tahun aja. Setiap di soal SBMPTN itu pasti kayak berdasarkan tahun ya. Kayak GDP 2020, GDP 2021. Nganalisisnya di tahun itu. Aku lanjut dulu deh. Kayaknya sebelum kita mulai ini, mending aku review dulu tentang ini ya, arus uang di sektor ekonomi. Nah, kalian pada masih ingat arus uang nggak sih yang RTP gitu kan?
yang ada rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi. Pada masih ingat gak? Atau aku review aja sedikit ya? Soalnya emang butuh banget ini. Oke, aku review aja ya. Jadi, di sektor ekonomi itu ada sebuah arus uang gitu. Kayak aku gambarin aja deh. Di sini pasar jelek amat tulisan. Bener-bener guys. Di sini rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi. Ini namanya arus uang sih, seingat aku. Kalau ada yang tahu boleh di ini ya, dikoreksi. Pasar input, pasar output. Pasar input ini pasar faktor produksi. Ntar nanti aku jelasin. Terus di sini ada masyarakat luar negeri. Ini tengah-tengahnya, of course, pemerintah. Ini pemerintah ya. Pemerintah. Nah, jadi itu arusnya kayak gini. Misalnya, konsumen itu menyumbang, istilahnya menyumbang kali ya, menyumbang faktor produksi. Faktor produksi. Buat yang lupa, faktor produksi itu apa aja? Kok aku ngingetnya itu, ini tuh, bentar ya, sebelumnya ini pasar input tuh pasar faktor produksi ya, sama aja. Nah, ini konsumen tuh nyumbang faktor produksi. Apa aja tadi faktor produksi itu aku ngapalnya kayak gini, lala caper. Lala caper. Jadi, yang pertama itu labor atau tenaga kerja. Yang kedua land atau tanah. Yang ketiga capital. Ini boleh kalian catat ya, takut di aku hilang. Atau boleh di screenshot aja. Capital atau modal. Nah, yang keempat ini entrepreneur. Kenapa gini dah? Pokoknya ini entrepreneur ya guys. Entrepreneur. Atau wirausaha. Jiwa kewirausahaan gitu. Yang buat jalanin perusahaan. Kalau nggak ada dia, gimana mau jalan gitu perusahaannya. Nah, ini tuh masuk ke faktor produksi yang disumbang oleh rumah tangga konsumen. Kayak kita-kita ini. Kayak kita jadi pekerja, yaitu tenaga kerja kan. Terus kita yang punya tanah, kita yang punya modal, dan skill kewirausahaan. Sampai sini paham nggak? Rumah tangga konsumsi, rumah tangga konsumen nyumbang apa aja? Bagus, guys. Nah, setelah itu, kan udah dikasih nih faktor produksinya ke pasar input. Nah, rumah tangga produsen ngasih balas jasa dong. Ya kan, ngasih balas jasa. Balas jasanya tuh apa? Nah, balas jasanya itu untuk labor itu berupa upah. Untuk tanah itu berupa sewa kan, sewa tanah. Terus untuk modal dapat bunga. Dan untuk wirausahanya, entrepreneur, itu dapat profit. Kayak balas jasa ke rumah tangga konsumen. Nah, terus rumah tangga produsen atau perusahaan ini ya, rumah tangga produsen ini, itu tuh investasi ke pasar output atau pasar barang. Jadi pasar barang dan jasa. Mereka itu investasiin kayak, ya, nama orang jualan gitu kan. Jualan nih, investasi ke sini. Nah, merupakan balas jasanya itu yang merupakan total pendapatan perusahaan.
Nah, selain nyumbang faktor produksi, ini bahas jasa ya. Selain nyumbang faktor produksi ke pasar input, konsumen juga kan pasti dapat pendapatan yang tadi pendapatannya konsumen itu dibagikan ke pajak ke pemerintah. Ini aku hapus dulu ya, bentar. Nah, pajak, terus mereka juga pasti saving, tabung. Ini nggak usah dikasih ini dulu. Nah, mereka tabung pendapatannya, terus tabungan mereka itu sampai di pasar keuangan misalnya. Pasar keuangan. Nah, dari pasar keuangan ini, kayak bank contohnya gitu ya, bank atau pinjol gitu misalnya, tapi kan kita nggak nabung di pinjol gitu kan. Contohnya bank aja gitu ya. Itu tuh ngasih pinjaman usaha juga ke RTP. Ini nggak usah begitu diperhatiin gimana, soalnya di materi pendapatan nasional itu nggak begitu penting ya. Nanti aku bahas lagi kok ini. Nah, selain tabungan dan pajak, si rumah tangga konsumen juga kan pasti beli-beli dong, kayak beli makanan, beli apa. Nah, itu tuh jadi ke sini, ngasih konsumsi. Mereka bayar dong ke pasar output, bayar barang dan jasa. Nah, nantinya udah dari sini, balik lagi pendapatannya ke rumah tangga produsen. Kayak bayar gitu ya. Gitu, gimana sih jelasinnya? Iya gitu pokoknya. Nah, kayak gitu kan. Nah, di pasar output ini, selain ke rumah tangga konsumsi dan produsen, juga ada dampaknya ke masyarakat luar negeri. Yang udah tahu apa namanya ekspor dan impor. Ya, barang ekspor, terus kalau kita mau masukin barang dan jasa ke pasar output kita, impor dari mereka gitu kan. Impor dari luar negeri, ekspor. Nah, pemerintah ngapain nih? Udah dapat pajak dari rumah tangga konsumsi, itu kan pajaknya tuh bisa jadi tabungan pemerintah kan, yang masuk ke pasar keuangan. Tabungan pemerintah. Pemerintah saving. Tapi pemerintah kan nggak cuma nabung aja ya. Pemerintah juga bisa belanja, ada anggaran belanjanya. Masuk ke pasar output, belanja pemerintah. Nah, kayak gini kira-kira garis besarnya aja sih. Paham nggak? Kalau belum paham bisa ditanyain ya di kolom chat. Ya, pokoknya gitu ya, review sekali lagi, rumah tangga konsumen ngasih faktor produksi ke rumah tangga produsen, terus rumah tangga produsen ngasih balas jasa ke rumah tangga konsumen, dan nanti balas jasanya itu dipakai buat saving, pajak, dan juga konsumsi. Ya puter-puter aja gitu di situ. Ini aku screenshot dulu deh. Nah, udah gitu kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau misalnya pendapatan nasional itu ngebahas tentang barang jadi, tentang barang dan jasa. Nah, di sini aku udah kasih beberapa yang bukan GDP. Misalnya kayak GDP 2021 gitu ya.
Oke, maaf guys, tadi ada gangguan sebentar. Nah, ini tuh aku udah kelompokin apa-apa aja transaksi yang bukan masuk ke GDP. Misalnya GDP 2021. Nah, jual beli saham itu kenapa nggak masuk? Karena ini tuh transaksi finansial, bukan berupa barang jadi. Jasa juga itu kan platformnya ya. Kalau jual beli sahamnya itu bukan jasa, karena itu transaksi finansial maksudnya, bukan barang jadi. Transaksi finansial. Nah, dana pensiun juga sama, bukan GDP. Bukan GDP karena ya itu, balik lagi bukan barang jadi. Ini tuh dana tunjangan yang dikasih sama pemerintah kan. Dikasih pemerintah. Nah, subsidi BBM juga sama kan, dikasih pemerintah. Sejatinya bukan barang jadi. Beasiswa juga sama, finansial, bukan barang jadi. Nah, kalau barang tahun lalu misalnya, kita kan tadi carinya GDP 2021. Misalnya ini barang 2020, itu juga nggak masuk. Nggak masuk. Kayak barang bekas, mobil second, handphone second, itu semua nggak masuk. Jadi yang masuk itu, yang termasuk GDP, cuman benar-benar barang jadi yang ada di 2021. Jadi barang-barang tahun lalu tuh nggak bisa dihitung untuk GDP tahun dasar. Misalnya kita cari GDP 2021 tadi, kita nggak bisa hitung yang barang 2020 ya. Oke, aku lanjut ya. Ini sebenarnya yang bukan GDP ini jarang masuk ke soal sih, hampir nggak pernah malah. Soal SBMPTN. Oke, aku lanjut ya. Ke metode penghitungan. Jadi metode penghitungan di GDP atau pendapatan nasional, itu ada 3. Kita bisa pakai metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Nah, yang pertama, itu metode produksi. Bisa dibaca di sini, itu tuh kita menjumlahkan nilai tambah, atau bisa kita sebut biasanya itu value added. Nah, di sini ada tabel, ada pohon kapas, benang, kain, dan baju. Ini nilai produksinya kan pohon kapas 0, kapas 7.000, benang 14.000, kain 21, baju 28.000. Nah, kita itu hanya menghitung value added-nya aja. Kayak dari pohon kapas ke kapas itu kita 7.000 kan. Dari kapas ke benang value added-nya 7.000. Dari benang ke kain juga 7.000. Dari kain menjadi baju juga 7.000. Nah, yang kita jumlahin itu si value added ini. Kita jumlahin hasilnya 28.000. Sama barang jadi. Balik lagi ke pengertian pendapatan nasional. Yang kita hitung adalah barang jadinya. Kita nggak bisa hitung barang mentahnya gitu. Kayak kita nggak bisa langsung jumlahin 7.000 ke tambah 14, nanti hasilnya tambah lagi 21, itu nggak bisa. Karena nanti bisa terjadi namanya multiple accounting tadi. Jadi double. Misalnya kan kapas, benang, kain, itu kan semua udah termasuk ke dalam baju kan, udah bagian dari baju. Jadi kita tuh nggak bisa tambahin seenaknya kapas yang 7.000 tadi. Sampai sini paham nggak guys? Paham, Kak. Oke. Ntar maaf, aku mau mute dulu ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya di chat aja ya.
Sini aku lanjut dulu kali ya. Atau masih ada yang mau nanya? Nggak ada. Mau nanya langsung tulis di chat aja ya. Nah, selanjutnya ada metode pendapatan. Share screen-nya belum ini ya kayaknya. Bentar. Teman-teman, ini share screen-nya stuck ya? Harusnya ini udah metode. Sorry teman-teman, sinyal ternyata. Bentar. Aku share screen lagi. Oke. Coba share screen-nya udah muncul belum ya? Tadi aku keluar sebentar. Ada ya? Oke. Maaf banget teman-teman, aku lanjut lagi ke metode pendapatan. Tadi metode produksi udah ngerti ya. Nah, metode pendapatan bisa kita baca juga di sini, itu menjumlahkan pendapatan dari faktor produksi. Ya, udah di-record kok ini. Udah kan? Atau belum? Udah kok. Nah, metode pendapatan tadi apa? Menjumlahkan pendapatan. Ini juga sama kayak konsep sebelumnya ya. Pendapatan-pendapatannya. Jadi di sini ditulis GDP sama dengan WRIP. Oke, aku jelasin dulu. WRIP itu apa? W-nya itu wage, rent, untuk itu oke. I untuk interest dan P profit. Kalau kalian masih ingat, ini tadi sama kayak yang di arus uang yang aku jelasin sebelumnya ya. Wage itu upah, rent itu sewa. Ini kalian hafalin bahasa Inggrisnya ya, teman-teman. Harus sampai ke dunia perkuliahan pun kalian harus biasain sama Inggrisnya. Profit. Nah, ini dihafalin ya rumusnya. Y itu untuk yield. Pendapatan nasional, GDP sama dengan WRIP ditambah semua karena menjumlahkan pendapatan. Nah, kenapa bisa dapat kayak gini? Ya tadi yang aku udah jelasin sebelumnya, dari konsumen itu ngasih faktor produksi ke teman-teman, kenapa keluar masuk terus, ada yang tahu nggak? Jadi keluar masuk terus ya. Kayaknya ini. Semoga nggak keluar masuk lagi deh. Tiga.
Aduh, pusing aku. Jaringan. Bagus. Ya udah deh. Lah aku lanjut aja deh langsung ya. Maaf banget teman-teman. Parah banget ini. Makasih. Makasih semuanya. Doain semoga nggak keluar masuk lagi. Oke. Tadi sampai ini ya. Ini sama kayak yang aku jelasin tadi sih. Konsumen menyumbang faktor produksi, balas jasanya berupa pendapatan nasional dari perusahaan dapat. Nah, ini metode pendapatan. Ngitungnya pendapatan yang ada di RTK dan RTP aja. Jadi kita sekarang tahu dari mana rumus ini berasal. Tes. Nah, ada udah. Oh my God. Oke, segitu buat metode pendapatan. Semoga ngerti ya. Aduh, aku keluar-keluar terus dari tadi. Lanjut dulu aja deh ke metode pengeluaran ya. Metode pengeluaran. Di sini tulisannya menjumlahkan seluruh pengeluaran di berbagai sektor ekonomi. Nah, kalau tadi metode pendapatan kita hitungnya pendapatannya, sekarang kita hitung yang dihitung itu pengeluarannya. Nah, di sini ini sama kayak yang aku jelasin tadi yang coret-coret, cuman ini versi rapihnya ya. Nanti aku bakal share sih. Ini versi rapihnya. Kalian bisa lihat di sini konsumen menyumbang faktor produksi segala macam bla bla bla. Nah, di sini tuh lebih ke pengeluaran. Di sini ada rumus atau formula GDP yield sama dengan CGI XM. Nah, apa sih ini tuh? Jadi C itu, ntar aku hapus dulu ini dah. C itu untuk consumption, yang ini C. Aku tulis aja deh, consumption atau konsumsi. G itu apa? G itu belanja pemerintah yang ini. G itu maksud aku untuk government ya. Biar kalian apal. Dan itu belanja pemerintah. Pengeluaran kan. Belanja pemerintah ini pengeluaran. Consumption juga tadi pengeluaran konsumen. I itu investasi yang ini. Perusahaan ngeinvestasiin ke pasar output. Itu masuknya pengeluaran juga. Investasi tuh. Nah, untuk X sama M, ini ekspor dan impor. Nah, kenapa X kurang M? Karena kita tuh butuhnya net ekspor. Butuhnya net ekspor. Jadi, ekspornya dikurangi dulu sama impornya. Ini harusnya impor panahnya ke sana kali ya. Ya udahlah. Oh iya, ini maksud aku impor ke sini tuh kita pengeluaran ke luar negeri. Ini sebenarnya tinggal diapalin aja sih kalau di soal tuh. Karena konsepnya juga aku nggak begitu detail gimana. Pokoknya ini tuh aku juga selama SBMPTN diapalin yang metode pendapatan dan metode pengeluaran. Kalau metode produksi itu jarang keluar sih sebenarnya. Jadi kalian apalin aja di sini. Sampai sini paham nggak? Pokoknya intinya ngapalin aja kita sebagai anak IPS.
Kalau ada yang mau ditanyain langsung di kolom chat aja. Nanti aku jawab, kebaca kok. Oke, paham Kak. Aku lanjut lagi. Nah, sekarang menurut kalian, kok karena udah belajarin metode produksi, pengeluaran sama pendapatan, bisa nggak sih kita simpulin kayak gini? Setiap metode itu hasilnya bakal sama. Benar nggak, teman-teman? Coba dijawab di kolom chat. Apakah benar seperti ini? Minum dulu. Oke, aku lanjut. Ini udah pada jawab nih. Enggak sama, beda. Enggak, Kak. Iya, ini tuh nggak bisa diartiin kayak gini. Produksi, pendapatan, dan metode pengeluaran tuh nggak sama hasilnya. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu. Coba dijawab lagi dong. Menurut kalian yang paling valid, yang paling mendekati kebenaran tuh yang mana? Kak, maaf yang tadi yang kakak hafalin itu pendapatan dan pengeluaran doang, Kak. Iya, aku ngafalin rumus itu aja. Sama nanti ada satu lagi belum sampai situ. Pokoknya hafalin aja yang tadi. Y sama dengan WRIP itu pendapatan. Kayak gitu. Nah ini coba dijawab lagi, teman-teman. Menurut kalian yang paling valid yang mana? Yang paling mendekati kebenaran? Apakah metode produksi, pendapatan, atau pengeluaran? Paling mendekati itu pendapatan sama pengeluaran, produksi. Nah, aku produksi, menurut saya pengeluaran, pendapatan. Wah, beda-beda nih ya, teman-teman. Oke, aku jelasin aja. Kita lihat dulu nih, apa-apa aja sih kekurangan-kekurangannya. Nah, di produksi ini, kita itu kan final goods. Kan, final goods tuh barang jadi ya. Bahasa Inggris aja sih. Final goods, barang jadi, produksinya. Nah, ini kan semua final goods itu belum mungkin kayak bisa jadi, atau bukan bisa jadi lagi. Emang biasanya sih, nggak ke data, kayak ada yang informal, itu kan nggak ke data ya. Kayak contoh deh, underground ekonomi. Contohnya tuh kayak narkoba, itu kan nggak dihitung ya. Jadi itu tuh benar-benar nggak akurat, nggak dihitung sama sekali yang underground. Jadi kita tuh final goods-nya belum tentu semuanya, kita hitung, karena ada yang informal, ada yang underground ekonomi. Nah, itu kelemahan dari produksi. Nah, buat yang pendapatan, kelemahannya itu kan karena ini mendata pendapatan perorangan kan, kayak pendapatan individual dan masyarakat konsumen yang tadi di rumah tangga konsumen, itu kan nggak semua orang tuh bakal ngasih tahu gitu kan. Gimana ini? Nggak semua orang bakal ngasih tahu pendapatan mereka. Bisa juga ada yang bilangnya pendapatannya cuman
3 juta, padahal kan pendapatan dia misalnya 10 juta gitu. Kayak ini tuh gak begitu akurat, karena orang-orang juga cenderung nggak apa ya, nggak mereveal lah, nggak nge-spill kalau bahasa kitanya mah, nggak nge-spill pendapatan mereka. Nah, kalau yang untuk pengeluaran ini, nah sebenarnya pengeluaran ini tuh kalau kalian sering searching tentang GDP seluruh negara gitu ya, kalian tuh bakal tahu kalau metode pengeluaran tuh paling banyak dipakai sama negara-negara di dunia gitu ya, apalagi negara-negara maju. Mereka itu ngitung pendapatan nasionalnya pakai metode pengeluaran karena paling akurat, kayak paling valid lah. Kenapa? Karena mereka nyatetnya pengeluaran, konsumsi yang mereka catat. Ini kan bisa investasi, itu kan udah pasti kecatat banget lah. Investasi mah kayak terdata gitu. Terus pengeluaran pemerintah juga. Ini kan udah pasti didata juga kan sama pemerintahnya. Udah pasti valid gitu. Dan ekspor, impor juga pasti didata dong. Data jelas. Jadi pengeluaran itu metode yang paling valid ya, teman-teman. Sekarang ngerti kan? Coba paham nggak kenapa pengeluaran yang jadi paling valid? Soalnya ini udah jelas datanya, tidak bisa dibohongi. Nggak kayak pendapatan ataupun produksi. Itu bisa dimanipulasi lah gitu istilahnya. Ini pendapatan dan produksi itu bisa dimanipulasi. Oke. Paham Kak? Paham. Oke, aku lanjut lagi lah sebelum keluar masuk lagi. Kita cepat aja. Takutnya ada urusan juga. Nah, kita masuk ke konsep nih. Ini yang paling rumit. Tapi aku selama ngerjain SBMPTN gitu ya, atau TO, aku cari soal-soal tuh konsep ini kenapa jarang keluar gitu. Padahal dibilang materi prioritas. Jadi kita belajarin aja. Biar tahu juga. Nah, konsep pendapatan nasional. Jadi konsep pendapatan nasional ini kita tuh nyari perhitungan-perhitungan lain di luar metode produksi, pendapatan, dan pengeluaran tadi ya. Itu kan metode-metode tadi tuh untuk cari pendapatan nasionalnya. Nah, ini kita cari perhitungan-perhitungan lainnya, kayak perhitungan bersihnya sampai perhitungan pendapatan per individunya gitu. Nah, yang pertama GDP. GDP yang tadi, yang kita hitung pakai metode-metode 3 itu. Nah, dijelasin sama aku aja. Jadi GDP itu kan domestik ya. Domestik. Nah, kalau kalian naik pesawat atau kemana itu kan domestik itu artinya daerah, suatu daerah kan. Nah, jadi GDP itu menghitung pendapatan di suatu daerah, misalnya negara Indonesia gitu ya. Indonesia yang dihitung apa aja? Seluruh produk yang ada di wilayah tersebut, maupun produk yang diproduksi WNA juga dimasukin, yang WNI juga dimasukin, dihitung. Pokoknya semua produk yang ada di wilayah tersebut dihitung aja, dijumlahkan, jumlah seluruh produk. Karena domestik, ingat aja, domestik itu wilayah kan, kewilayahan. Jadi hitung yang di wilayah tersebut, mau WNA, mau WNI, hitung aja. Nah, tapi kalau GNP itu kan nasional. Nasional itu lebih ke warga negaranya. Nah, gimana kalau nasional? Kalau nasional itu kan berarti WNA nggak dihitung ya. Berarti ini bisa kita simpulin. Kan GDP itu WNA plus WNI. GDP dikurangi WNA dalam negeri. Nah, pastinya kan kita juga ada dong WNI yang kerja di luar negeri atau yang bikin usaha di luar negeri, itu kan pendapatannya pendapatan si WNI. Nah, jadi kita tambahin WNI yang ada di luar negeri. Nah, dengan kayak gitu kita dapat nih GNP-nya.
Ini benar-benar pendapatan buat WNI maupun WNI di luar negeri. Jadi ngerti ya bedanya GDP sama GNP. Kalau GDP itu lebih ke wilayah, nggak peduli di wilayah tersebut ada WNA juga tetap dihitung, tapi WNI di luar negerinya nggak dihitung karena tidak termasuk daerah tersebut, wilayah tersebut. Nah, kalau GNP itu lebih ke orangnya, ke warga negara. Paham ya, teman-teman? Oke, aku lanjut aja. Nah, yang ketiga ada NNP. Bentar, ada pertanyaan. Kak, buat tahu pendapatan WNI yang di luar negeri buat masuk perhitungan GNP itu gimana, Kak? WNI-nya yang ngelapor pendapatan dia selama di LN. Iya, biasanya di data sih. Aku nggak tahu ya di dunia dunia aslinya itu gimana. Pokoknya kalau kalian ngerjain soal, ini aku lebih fokusin ke kerjain soal aja ya. Kalau ngerjain soal itu udah dikasih tahu gitu di soalnya. Kayak WNI di luar negeri itu berapa pendapatannya kayak gitu. Tapi biasanya sih kalau kalian searching aja deh di dunia asli itu kayak gimana gitu ya. Bukan ngelapor sih kayaknya. Aku juga nggak tahu sih spesifiknya gimana. Aku lanjut dulu deh ya. Makasih juga Tina. Maaf gak bisa menjawab soalnya aku juga takut salah. Aku agak tahu sih cuman takut salah sih ya. Mending kita di sini belajar untuk jawab soal aja ya. Oke, aku lanjut ke NNP, Net National Product atau Produk Nasional Neto. Oke, jadi NNP itu apa? Nah, kalau tadi GNP itu kan kasarnya gross, gross kotornya gitu ya, pendapatan si WNI. Nah, kita kan pengen tahu bersihnya itu segimana gitu, produk net nasional produknya tuh segimana. Nah, caranya tuh gimana? Jadi, dalam kamu memproduksi suatu barang, itu kan pasti butuh modal kan? Modal seperti misalnya kamu punya perusahaan, kamu punya mesin fotokopi kayak mesin apapun gitu kan. Nah, si mesin itu kan pasti mesin waktu pertama kamu beli di Januari, pas di Desember itu tuh kan pasti turun apa ya istilahnya turun kalau kamu jual lagi gitu. Misalnya mesin di Januari kamu beli 2.000 gitu kan, mesin apaan 2.000, terus di Desember turun jadi 1.500 gitu kan. Nah, ini kan berarti ada penyusutan kan, penyusutan kualitas dari si mesin ini. Nah, buat tahu net nasional produknya di akhir tahun itu, kita tinggal mengurangi aja GNP dikurangi penyusutan. GNP dikurangi si penyusutan modal kamu itu. Nah, kalau udah nyusut gitu, nyusut misalnya mesin ataupun rusak, itu kan kita harus ganti kan, ganti modalnya, bisa beli mesin lagi misalnya, beli mesin lagi, berarti kita kurangin lagi dong sama, iya ya. Nah, kita kurangin lagi sama barang penggantinya. Karena kan kita harus ganti si mesin ini kan, udah nyusut gitu. Nah, bisa juga ditulis kayak gini ya, yang di atas. Tergantung kalian gimana enaknya. Aku lanjut lagi ke NNI. Setelah NNP, kita nyari NNI. Ini tuh bedanya di produk sama income. Jadi gimana caranya, how kita mengubah perhitungan produk itu ke income. Nah, caranya itu kan pasti setiap barang yang kamu produksi, misalnya yang kamu produksi itu barangnya, itu kan pasti kena pajak ya. Misalnya, kalau kalian, contohnya nih, contoh gampangnya tuh PPN. Kalau kalian beli barang, itu kan pasti PPN dalam kurung, harga sebelum terkena pajak. Nah, gitu kan.
Nah, buat tahu income yang sebenarnya, kita harus kurangin dong sama PPN ini. Harga sebelum pajak. Untuk jadi income-nya gitu. Berarti udah jelas ya, NNP dikurangin pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu sama kayak yang PPN gitu ya contohnya. Pajak tidak langsung. Nah, di sini ada plus subsidi. Kenapa ditambah subsidi? Karena ini kan subsidi itu masuknya ke pendapatan lagi kan. Jadi ini NNI, oh ya ini NNP sama dengan NNI ini. Subsidi itu misalnya dari pemerintah, kayak ngasih bantuan lah dari pemerintah, kayak usaha kamu gitu disubsidi, makanya ditambahin disubsidi. Jadilah seperti ini rumusnya. Oke, aku lanjut lagi ke personal income atau pendapatan perorangan. Setelah tadi kita tahu net national income-nya, si warga negara Indonesia income-nya berapa, kita pengen tahu nih personalnya, per individualnya berapa gitu kan personal income-nya. Di sini emang panjang banget, aku bakal jelasin satu-satu secara singkat aja. Kayak gini. Oke, jadi di sini ada NNI yang tadi ditambah transfer payment. Transfer payment itu apa? Transfer payment itu kayak transfer payment itu kayak suatu kebijakan pemerintah yang kayak nggak ada hubungannya, kebijakan pemerintah yang nggak ada hubungannya sama barang dan jasa. Nggak ada hubungannya sama barang dan jasa. Nggak ada hubungannya sama barang dan jasa. Kayak contohnya nih ya, tunjangan pensiun. Tunjangan pensiun. Nah, nanti aku pernah kerjain soal konsep pendapatan nasional gini tuh, si transfer payment ditulisnya itu tunjangan pensiun. Nah, kalian ingat-ingat aja, transfer payment kan dari pemerintah. Tunjangan pensiun biasanya, apalagi kayak PNS itu tunjangan pensiunnya dapat dari pemerintah kan. Jadi transfer payment itu, tunjangan pemerintah itu, kalau misalnya di soal dapat kayak gitu, ya itu tuh maksudnya transfer payment yang ditambahin sama NNI ini. Terus ada contoh lain selain tunjangan pemerintah itu kayak bantuan langsung tunai. Tapi sekarang udah nggak ada ya teman-teman. Bantuan langsung tunai ini di zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini kayak bantuan langsung tunai gitu. Dikasih tunai bagi usaha-usaha kecil, masyarakat miskin. Aku lanjut lagi. Sini ada dikurang laba ditahan. Laba ditahan itu apa? Misalnya kalian punya suatu usaha, itu kan labanya nggak semua masuk ke kalian kan? Labanya nggak semua masuk ke pengusahanya, nggak masuk ke kalian, tapi ada yang ditahan di perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Nah, itu tuh masuknya jadi dikurangin. Ini tuh kalau nggak ada kurungnya ini dikurangin semua ya. Ini maksudnya pengurangnya aja semua. Laba ditahan jadi pengurang karena itu masuk ke pendapatan perusahaannya, jadi nggak ke perorangan. Ya, begitu. Nggak masuk ke personal. Terus ada lagi, dikurang lagi sama iuran asuransi. Ya, udah kita tahu ya, asuransi itu ya termasuk pengeluaran juga. Karena kita harus bayar asuransi nih iurannya. Nanti baru kita dapat balasannya berupa asuransi gitu kan. Jadi ini dikurangin juga. Sama iuran jaminan sosial. Sama iuran asuransi. Dikurang juga. Nah, ada di sini pajak perseroan. Pajak perseroan itu masuk dikurang sebagai pengurang juga. Karena contohnya misalnya kita beli saham perusahaan A gitu. Beli saham itu kan kita kena pajak dong. Nah, pajak si perseronya itu dijadiin pengurang dari
si NNI plus transfer payment ini. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini paham nggak? Nggak kedengeran gitu, mana paham. Sorry, nggak kedengeran. Ya. Emang nggak kedengeran ini suaranya, teman-teman? Kedengeran ya? Oke. Aku lanjut lagi ke yang terakhir, disposable income. Jelas, Kak, kedengeran. Oke, makasih teman-teman jawabannya. Aku lanjut lagi, disposable income itu apa? Nah, disposable income itu pendapatan yang bersih, yang benar-benar bisa dibelanjain sama si perseorangan. Kalau tadi PI ini tuh, kalian tuh nggak bisa langsung gunain semua. Harus ada yang dikurangin lagi. Nah, yang dikurangin lagi itu PPH. Ini, pajak penghasilan. Ada babnya tersendiri. Aku nggak akan bahas di sini PPH itu jelasnya gimana. Pokoknya nanti ada bab akhir dan biasanya tuh gak muncul juga sih di soal karena itu tuh kayak bener-bener dipelajari pas kelas 11 atau kelas 12 akhir gitu. Aku SMK belajar PPH. Iya, mabok banget. Bener-bener. Aku juga pusing sama PPH. Jadi aku nggak akan jelasin di sini, teman-teman. Maaf banget. Jadi pokoknya ini dikurangin pajak penghasilan aja. Kayak kamu dari penghasilan kamu kan kamu ada NPWP gituan kan, kayak wajib bayar pajak gitu. Nah, makanya setelah kamu punya personal income sendiri, itu kamu harus bayar lagi pajak, makanya dikurangin sama PPH. Nah, ini juga sebenarnya konsepnya ya, aku tuh nggak begitu pahamin, kayak aku cuma tahu, oh ini gini aja. Tapi ini tuh aku hafalin gitu loh, teman-teman. Aku hafalin kayak PI rumusnya NNI plus transfer payment, ya gitu aja, karena gampangnya sih gitu ya. Karena aku juga dari dulu anaknya penghafal, jadi aku hafalin aja ini semua rumus-rumusnya ini. Oke, itu yang terakhir ya, DI. Biasanya sih nggak akan ditanya ya, yang ditanya paling cuman GDP, GNP, terus sama NNP, kayak gitulah. Kalau PI sama DI itu jarang ditanya sih, tapi nggak ada salahnya juga, teman-teman apalin juga gitu ya. Nah, ini ada soalnya, tapi sebenarnya ini panjang banget sih. Benar-benar sepanjang itu. Cuman ini kan angkanya mudah. Kalian juga kalau yang punya buku Erlangga, kalau nggak salah, atau buku ESIS, kalau nggak salah ESIS, kurikulum 2013, ini tuh ada di buku itu, di materi pendapatan nasional. Aku ngambil soalnya dari situ. Kayak aku, ini bisa sambil teman-teman kerjain juga, aku juga bakal kerjain di sini. Tadi kan kita udah tahu rumus-rumus dari GDP, GNP gitu kan. Nah, ini kita cari disposable income misalnya. GDP-nya 312. Nah, tadi kan aku udah jelasin untuk tahap selanjutnya itu kan GNP. Untuk GNP itu berarti kita kurangin WNA yang ada di dalam negeri sama ditambahin WNI yang ada di luar negeri. Nah, di sini ada di soalnya produk yang dihasilkan WNA dalam negeri. Nah, berarti ini kan kita untuk cari GNP harus dikurangin dong. Dikurangin. Jadi berapa tuh, teman-teman? 260 ya? Berapa sih? $260. Iya bukan sih? Sambil bantu hitung aja nggak apa-apa. Aku takut salah. Terus, ini udah dikurang. Ada produk yang dihasilkan WNI di luar negeri sebanyak 20 miliar rupiah. Dalam miliar rupiah nih pokoknya. 20. Ini kan harus ditambahin ya. Bentar.
Ini biar nggak pusing, aku hapus dulu deh. Hasil GNP-nya tuh di sini. Jadi 280. Kita udah ketemu GNP-nya, kita lanjut buat cari NNP ya tadi. NNP. Caranya itu tadi kalau kalian masih ingat, NNP itu kan kita nyari bersihnya kan. Dari gross kita ubah ke net. Caranya tadi rumus NNP aku tulis ini, NNP itu kan GNP dikurang penyusutan, dikurang lagi sama barang pengganti modalnya. Oke. GNP-nya 280 dikurang penyusutan. Oh, ini udah sepaket nih, penyusutan dan pergantian modal. 30. Ini dikurang aja. Kan kayak gini ya, dikurang lagi, NNP itu dikurang penyusutan, dikurang barang ganti. Jadi berapa nih? 250. Udah NNP ketemu, kita selanjutnya cari apa sih guys? Cari NNI ya? Cari NNI. Gimana cara cari NNI? Tadi yang aku jelasin, kalau kalian lupa aku tulis lagi di sini. Aku tulis lagi. NNI itu rumusnya NNP dikurang pajak gak langsung yang tadi produk yang kena pajak itu, dan ditambah subsidi. Aduh maaf tulisannya jelek, sambil melayang-layang soalnya ini. Nah, kita cari nih, buat cari NNI. NNP-nya 250. Pajak gak langsungnya ada di soal 44. Sama subsidi. Tapi ini nggak ada subsidi ya di soalnya, jadi kita skip aja. Nggak usah, kalau nggak ada subsidi. Jadi kita langsung aja dikurang. Jadi berapa? Jadi 206. Nah, udah ketemu nih NNI-nya 206. Jelek banget tulisannya. 206. Ketemu NNI-nya 206. Selanjutnya, udah NNI, tadi susunannya itu kita cari personal income. Nah, cara cari personal income ini rumusnya yang panjang banget. Biasanya sih aku dipisah-pisah gitu ngerjainnya, tapi takut kalian bingung sih. Pokoknya ada A, ada B gitu. Jadi mending gini aja deh. Si NNI-nya dikurangi sama dana sosial. Dikurangin dana sosial. Berapa sih dana sosialnya? 6. Terus dikurangin lagi sama laba ditahan, 12. Dikurangin lagi sama pajak perseroan, ini 24. Dan terakhir iuran asuransi 18. Ini kita kurangin semua, ketemu hasilnya 60. Nah, ini tuh PI-nya. Aduh, maaf guys. PI-nya 60. Nah, tadi yang seperti yang kita tahu, kayaknya aku udah ketinggalan ya. Oh iya, sama ditambah transfer payment dulu ya guys. Ditambah transfer payment ini. Tadi di sini. Ini udah bener sih ini. Bentar-bentar. Ini dikurang. Pusing ya kok kayak gini. Ntar ya aku ulang dulu. Mending kita kerjainnya transfer payment dulu deh. Nah, ini NNI ditambah sama transfer payment dulu. Transfer payment 16. 22. Terus baru dikurang yang tadi, dana sosial segala macam. Dana sosial, laba ditahan. Nah.
dikurang. Tadi dapat 60 PI-nya. Terus kita lanjut ke DI. Nah, DI kan udah enak ya, tinggal personal income dikurang PPH. Dana sosial itu hibah atau gimana? Oh iya, dana sosial itu kayak ini, kayak apa sih tadi yang aku bilang dari pemerintah itu? Apa? Masuk subsidi ya kalau nggak salah. Aku bingung guys. Enggak, pokoknya iya, dana sosial sama hibah iya sama, tapi apa bedanya ya sama subsidi? Bentar guys, bentar ya. Kalau ada yang tahu boleh koreksi aku ya, soalnya aku juga sambil review-review ini teman-teman. Dana sosial. Jaminan sosial gitu nggak Kak? Iya sih, aku sepikiran aku juga jaminan sosial gitu, makanya aku masukin ke ini, ke pengurangan untuk NNI. Oh, kalau nggak salah itu iuran, teman-teman, iuran kayak asuransi. Yang tadi aku jelasin, iuran jaminan sosial, kalau nggak salah. Aku udah iuran jaminan sosial kayak BPJS gituan. Iya, yang itu. Makasih teman-teman. Ya, dana sosial ini kayak iuran jaminan sosial. Kayak iuran asuransi yang tadi aku jelasin. Oke, aku lanjut lagi ke DI. Disposable income, ya udah gampang ya, tinggal 16 ya. Kurang 6. Oke. Ini salah, teman-teman. Maaf. Tadi aku baru ngitung lagi, ini 162. 162. Ini PI-nya 162 ya. Jadi di sini 162 dikurang pajak langsungnya 8. Jadi 154. Ya gitu kira-kira. Aku lebih senang ngitungnya ke bawah gini sih. Jadi ini aku screenshot dulu. Jadi kita tuh bisa artiin kayak gini loh. Ini untuk pengetahuan aja sih, karena emang jarang muncul juga setauku. Kayak gini ya, bisa kita artiin. GDP, kalau dalam kurung itu dikurang ya berarti kayak gini, dikurang WNA, ditambah WNI luar negeri. Kayak gini kan nanti kita dapat GNP. Nah, tadi dikurangin penyusutan, kita dapat NNP. Terus dikurangin, apalin gini aja sih, tidak langsung. Dikurangin, dapat NNI. Terus ini tuh, nah tadi ini yang aku bingung ya, soalnya gak biasanya sih kayak gitu. Transfer payment-nya tuh ditambahin dulu, baru ini kan dapat A. Nah, yang si A ini tuh dikurang dulu sama misalnya B-nya, ini garis besar aja ya. Kalian bebas sih ngapalinnya gimana. Si B-nya itu laba ditahan.
laba ditahan, dana sosial yang tadi, yang iuran itu, terus asuransi, sama pajak zero. Aku biasa bagi B gitu. Jadi yang dijumlahin dulu transfer payment-nya, baru dikurang sama B yang ini. Baru kita dapat PI. Udah gitu, tadi dikurang pajak langsung. Aduh, nggak cukup. Pokoknya ini dikurang, dapat DI. Ya, segitu pokoknya. Aku dulu ngapalinnya kayak gini sih. Pokoknya yang penting kalian tahu aja sih itu dari mananya. Udah terakhir kok nggak salah ini. Segitu dulu paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Kasih Amanda. Tuh, aku ada meeting lagi nih. Kamu mau tanya, tadi kan transfer payment itu kebijakan pemerintah yang di luar barang dan jasa. Berarti sama kayak tadi kakak jelasin hal-hal yang di luar GDP, dana pensiun. Nah, iya benar-benar. Ini kan kayak perhitungan-perhitungan lain. Yang tadi nggak masuk di GDP itu, kita kurang-kurangin di sini gitu loh. Kayak ditambah-tambahin maksud aku, ditambah-tambahin di sini. Biar jadi personal income masing-masing orang. Jadi yang nggak masuk ke GDP itu ditambahin ke perorangan, biar jadi personal income perorangan. Ngerti nggak, Zafi studi? Jadi yang konsep-konsep ini yang tadi aku jelasin, yang banyak-banyak ini tuh kayak perhitungan lain setelah kamu ngitung GDP gitu. Kayak kamu mau tahu personal income masing-masing orang, pengen tahu belanja masing-masing orang, pendapatan bersih, net nasionalnya, kayak gitu. Makanya yang tadi aku bilang, hal-hal di luar GDP ditambahin lagi di sini. Oke, paham. Oke, makasih pertanyaannya. Oh, berarti statusnya kayak transfer payment ya, Kak? Iya, benar-benar. Bisa dibilang kayak gitu sih, yang dari pemerintah itu. Kalau ada beasiswa juga, kayaknya dimasukin ke situ aja sih, ke transfer payment pemerintah. Misalnya gitu ya, kalau tiba-tiba kalian dapat soal yang tadi ada di slideshow aku, tapi pengganti kata transfer payment, karena emang kata transfer payment ini suka diganti-ganti. Gitu. Bener, Yazid M. Akil. Paham nggak? Oke, makasih pertanyaannya. Aku lanjut lagi. Ini terakhir, pendapatan per kapita. Ini sebenarnya paling, apa ya, suka ada sih di soal, tapi soalnya tuh bukan soal HOTS gitu, soal gampang. Jadi kayak di soalnya udah dikasih tahu PDB-nya berapa, terus jumlah penduduknya berapa, kayak kita tinggal ngebagi-bagiin gitu. PDB-nya juga biasanya suruh hitung dulu PDB-nya berapa pakai metode pengeluaran misalnya. Nanti kita hitung, terus PDB-nya dapat berapa, baru hitung pendapatan per kapitanya. Gitu aja sih. Untuk pendapatan per kapita cuman ngapalin kayak gini aja. Untuk variasi soalnya aku belum nemu. Kalau kalian ada soal kayak gini, boleh tanya aja ke aku. Ada di grup. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat aja. Aku tunggu sampai 21:10.
Udah ada pertanyaan ini. Kak, contoh PPh itu apa aja ya? PPh itu kayak pajak perorangan gitu loh. Misalnya, kok kamu sering lihat ayah kamu bayar pajak gitu. Misalnya, papa ayah kamu gitu ya. Ini tuh sebenarnya ada kayak struktur-strukturnya. Kalau misalnya udah punya anak, itu pajaknya berapa, udah punya istri, itu pajaknya berapa, dan tinggal sendiri itu pajaknya berapa, tergantung aset yang kamu miliki gitu. Pendapatan, sorry, bukan aset, pendapatan yang kamu miliki. Misalnya pendapatannya berapa, kalau semakin tinggi, pajaknya semakin tinggi, kayak gitu. Gimana, Mbak It's? Contoh PPh. Sebenarnya aku juga kurang bisa jelasin di sini sih PPh. Kak, ini nanti recordnya di-upload di YouTube. Iya, aku upload. Bisa ditonton ulang ya, teman-teman. Penghitungan. Slide penghitungan yang ini. Andra. Kak, UTBK 21 kemarin banyak keluar pendapatan nasional nggak? Pendapatan nasional, seingat aku tuh, keluarnya yang tadi ya, yang metode pengeluaran itu setahu aku itu keluar. Dan soalnya itu nggak begitu susah kayak yang kalian pikirin. Aku nggak tahu ya, ini kayak karena emang lagi corona atau gimana, tapi bobotnya itu turun banget, kayak Kayaknya tidur di depan kok. benar-benar sejauh itu. Bentar, tingkat kesulitannya. Pokoknya pendapatan nasional seingat aku keluar yang metode 9. pengeluaran. 9. Ntar aku mute dulu ya, maaf. Ini kalian yang penghitungan ini kalau pusing bisa dicatat lagi aja ya. Soalnya aku kurang bisa nulis di layar gitu. Pokoknya belajarnya lebih besar dari bobot aja sih menurut aku ya. Karena emang soalnya itu nggak sesusah yang kalian bayangkan, teman-teman. Cuman nggak tahu kalau misalnya nanti 2022 naik bobotnya ya. Jadi siap-siap aja sih. Oke, sampai situ ada pertanyaan lagi nggak? Buat yang belum nyatet. Kalau nggak ada, kita udah aja. Terus kita foto dulu, teman-teman. Biar ada ini. Oke, boleh di open cam dulu semuanya. Kita foto dulu. Makasih loh, bisa sampai akhir kalian kuatan. Pada ambis banget deh. Padahal aku udah keluar masuk tadi. Makasih banget ya, masih stay di sini. Semoga kalian lolos lah ntar. Belajar terus lagi aja. Aku juga ini pendapatan nasional terus-terus diulang. Senyum-senyum dulu aja guys. Cuman ada 2 slide doang. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Gede banget suaranya. Oke. Terima kasih semuanya. Boleh leave ya. Nanti aku post ke Bertuju. Sama slideshow-nya aku. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, makasih juga semuanya. Maaf. Tadi lemot-lemot. Iya, kalian juga stay safe.